Selamat berjumpa kembali. Sekarang kita akan membahas mengenai membuat grafik sampai dengan tercetak. Nah, ini datanya yang akan kita buat grafik. Nah, biasanya kalau membuat grafik, data yang digunakan itu adalah data yang satuannya sama. Hati-hati, ini lama menginap, satuannya hari. Tagihan ini satuannya rupiah. Pajak ini rupiah. Jadi hari dengan rupiah hal yang berbeda. Jadi kalau nanti kita bikin grafik, biasanya ya grafiknya jadi dua. Grafik lama menginap yang di blok nama tamu dengan lama menginap ini enggak, atau grafik yang berkaitan dengan tagihan pajak, potongan, dan total bayar. Ya, kita coba bikin grafik tagihan pajak, potongan, total bayar. Ini kita blok biasa, ya nama orangnya di blok biasa. Untuk tagihan, potongan, dan total bayar ngebloknya harus sambil menekan CTRL. Karena yang tengah-tengah ini nggak ikut. Ya, sekali lagi, untuk tagihan, pajak, potongan, total bayar ngebloknya harus sambil menekan CTRL. Ya, supaya yang tengah-tengah ini nggak ikut ke blok maksudnya. Saya tekan CTRL lalu saya ngeblok biasa. Tuh. Jadi yang tengah nggak ikut. Sudah itu, kita klik insert. Biasanya kalau ujian yang diminta itu grafik batang ya, ini nih diklik grafik batang ini yang 3 dimensi nih ya, ini diklik tuh udah jadi nih ya. Setelah jadi grafik ini dia ada di lembar yang sama dengan tabelnya. Biasanya ini dipisah di lembar tersendiri. Jadi kita pindahin, kita move chart, bukan move on ya, move chart. Jadi klik move chart, dipindahkan ke lembar baru, new sheet. Lembar barunya mau dikasih nama apa? Apakah mau dikasih nama cat 1 atau nama yang lain? Kalau mau nama yang lain ya silakan ini kamu ubah. Tapi kalau enggak ya biarin aja cat 1, lalu oke. Tuh ya. Nih, udah pindah ke lembar cat 1 ini grafik, datanya tetap ada di sheet 1. Tuh, ya. Terpisah. Nah, sekarang kalau sudah, grafik ini judulnya ada 4 bagian. Judul atas, ini namanya chart title. Ini vertikal, ini horizontal, yang ke dalam ini depth, DEPH, depth, ya. Vertikal, horizontal, depth, ya. Dalam keadaan normal, chart title-nya langsung muncul, ya. Kalau nggak muncul, bisa diatur di sini nih, di tanda plus, ya. Ini chart title, kalau centangnya dihilangin, tuh dia nggak ada. Kalau diklik, tuh dia muncul, ya. Nah, kemudian ini judul untuk vertikal horizontalnya nggak ada, Pak. Depth-nya nggak ada. Ya ini di sini. Ini di exist title di centang aja. Tuh, ya ini muncul langsung, ya. Baru ini kita ganti. Ya, diklik sekali lalu klik tengahnya. Ini dihapus. Ya. Di-delete. Tadi sesuai dengan judul tabel aja. Tadi adalah laporan keuangan penginapan. Laporan keuangan penginapan. Penginapan. Hotel internasional. Tadi dari tanggalnya kita lihat itu Januari dengan Februari. Enter sekali. Periode Januari sampai Februari 2007. Ya, ya jadi biasanya diambil dari judul tabel. Ya. Kemudian ini menyatakan jumlah uangnya kan. Ini exit title-nya kita klik. Nah ini dia miring nih, ya. Nah, jadi hati-hati nih, harus diblok. Ini saya panah bawah ngebloknya, sip panah bawah. Ditulis jumlah.
Kemudian ini yang X ini adalah nama penyewa. Nah, ini diklik, dihapus. Nama penyewa. Kemudian ini adalah jenis apa ya? Jenis biaya ya disebutnya. Jenis biaya. Tuh, ya. Ini keterangan batang nih. Ya, biru ini tagihan, merah ini pajak, terus yang kuning ini potongan, dan seterusnya nih. Ini potongannya abu-abu, yang kuning ini total bayar. Ini namanya legend. Ya, boleh ditaruh di bawah, boleh ditaruh di kiri, di kanan, atau di atas. Nah, pindahinnya bagaimana? Pakai menu yang dari sini. Ini menunya mana Pak? Hilang. Klik aja sekali. Tuh, dia muncul lagi. Ya, klik tanda tambah. Ya, kemudian ya legend, ini legend. Ya, ini klik panah yang ini. Tuh, top. Tuh, dia pindah ke atas. Ya, left. Tuh, dia pindah ke kiri. Ya, bottom, bawah. Ya, right, kanan. Udah top aja dah. Tuh, biasanya di top sih. Ya, tuh. Nah, kemudian tinggi ini dia menyatakan jumlah nih, tingginya segini berarti jumlahnya segini. Kalau mau ada angka pembantu, ya, ini ditanda tambah, ini kita klik. Tadi nggak ada, ini kita klik aja di sini. Tambahnya muncul, ya. Ini dilabelin. Tuh. Jadi ketahuan ini tingginya segini berarti nilainya sekian. Atau boleh juga munculin tabelnya di bawah. Ya, tuh ada tabelnya. Ya. Kalau label kan kelihatannya nggak gitu bagus, terserah nih labelnya dihilangin, tapi tabelnya ada. Atau mau pakai tabel, mau pakai label, tabelnya nggak usah. Atau mau dua-duanya terserah. Ya, terserah. Nah, tuh. Nah, kalau seandainya warnanya mau diubah, bisa. Misalnya yang warna kuning mau diubah. Klik yang warna kuning. Ingat, kuningnya harus keblok semua ya. Kalau hanya satu begini, nanti yang keubah cuma satu. Kalau udah kayak satu begini gimana Pak? Klik aja di luar, lalu klik ulang. Ya. Nah, kemudian dia ada di bagian format. Ya, ini save fill. Nah, ini diubah. Tuh, ini kan berubah. Ya. Tuh, ya. Belakang ini juga bisa diubah, tapi tidak disarankan karena biasanya ujian itu kertasnya tidak terlalu tebal. Jadi kalau latar belakang ini kamu kasih warna, nanti kertasnya itu, tinta itu kan kayak air. Jadi kertas itu jadi kayak kertas disiram air lah. Jadi laporan kamu nanti hasil kamu nggak bagus. Kalau kertasnya tebalan sih nggak masalah. Jadi tidak disarankan kalau ujian ya. Itu ya. Nah, kalau udah, selanjutnya untuk nyetak, page layout, ukuran kertasnya dipilih. Ya, kalau seandainya legal, tadi ingat batas kanannya ya, karena dia selalu landscape. Tuh, ya. Kalau legal, batas kanannya ditambah 1 inci. Kalau A4 nggak usah. Ya, kalau A4 nggak usah. Ya, cukup narrow saja begini. Ya, itu tinggal nyetak. Ya. CTRL-P, paman ya, atau file print. Tentukan merek printernya. Kertasnya sudah terpasang ya, merek printer ditentukan di sini. Kertas sudah terpasang, klik print, maka dia langsung nyetak. Ya, dia langsung nyetak. Kalau disuruh bikin dua grafik, ya silakan balik lagi ke sheet 1 ya. Misalnya grafik mengenai lama nginap, grafik lingkaran ya, ini diblok lagi, lama nginapnya, dibloknya sambil menekan CTRL, ya, insert, lingkaran yang ini nih, ya, biasanya kalau lingkaran tuh 3 dimensi, nih, ya,
Move cat, biarkan cat 2 saja, new sheet, oke. Nah, ini ya diubah. Ini apa tadi? Laporan keuangan penginapan. Hotel internasional. Sorry, ini harus ada kata grafik. Grafik, laporan keuangan, bukan laporan keuangan ini, lama menginap ya. Lama menginap, strip, laporan keuangan hotel internasional. Enter, periode Januari, mau disingkat juga boleh, enggak juga enggak apa-apa, mau dipanjangin lah, Januari sampai Februari 2007 ya. Oh Pak, tadi grafik yang tadi nggak ada kata grafiknya ya, kalau mau balik lagi di umum masih bisa, ini ada cat satu. Nah ini diklik aja nih, ditambahin aja, bisa kok. Tuh, masih bisa. Tuh, ya, grafik laporan keuangan penginapan. Ditambahin, memang harus ada grafik nih, karena ini kan grafik, ya. Kita kembali ke cat 2. Gitu ya. Nah, ini sebaiknya dilabelin. Ya, diklik pojok. Nah, ini dikasih label. Tuh. Tulisannya kecil banget nih. Diklik salah satu dari tulisan ini. Diklik. Ya. Lalu ngerubahnya di sini di home. Home. Nih, ya diklik home. Lalu ini pilih ukurannya. Ya, 20. Tuh, dia gede. Ya, kalau mau diubah warnanya juga bisa. Ya. Ya. Nih, ubah warnanya. Tuh merah, ya. Tuh hitam, tuh. Ya, hitam aja dah. Jadi lebih jelas. Kemudian ini legendnya ada di bawah, mau dibiarkan di bawah aja boleh, atau mau dipindahkan. Mudah-mudahan masih ingat tadi. Nih plus, ya, legend, diklik ini, top, tuh dia pindah ke atas, ya, itu ya. Kemudian, wah ini yang 13 hari ini dikasih penegasan nih, ini paling banyak nih. Coba di apa yang buletan ini dikeluarkan nih. Cara ngeluarinnya gini. Klik lingkarannya 1 kali. Klik 1 kali lagi. Jadi bukan double klik ya, berarti klik 1 kalinya 2 kali. Di bagian yang akan dikeluarkan, tarik keluar. Klik seret, tarik keluar. Tuh. Ya. Ya, kemudian sama kayak tadi mencetaknya, page layout, size, ya. Ya kalau mau pakai F4 ingat ya, batas kanannya ditambah 1 inci. Ya ditambah 1 inci karena orientationnya landscape. Kalau portrait yang ditambah itu batas bawahnya. Ya kalau misalnya pakai A4 nggak usah ya. Margin narrow. Sudah itu nyetak, file, print, tentukan merek printernya, lalu klik print. Tapi sebelum nyetak, kalau mau diubah warnanya, silakan, caranya sama kayak tadi. Ya. Dan perlu jadi catatan buat kamu, kalau grafik lingkaran, dia hanya bisa 1 data angka. Ya. Jadi kalau misalnya mau bikin grafik lingkaran, tagihan pajak, potongan total bayar, ini grafik lingkarannya harus 4. Itu nggak bisa ini kayak begini nih. Nggak bisa. Ya, nggak bisa. Karena dia hanya bisa menerima 1 angka saja. Kalau mau 4 sekaligus begini, jenis grafiknya bukan lingkaran.
ya. Nah, dia jenis grafiknya khusus, ya. Nih, donat, bukan lingkaran, ya, donat namanya, ya. Tapi kalau lingkaran, dia hanya satu data saja, ya. Oke ya, demikian tadi cara membuat grafik sampai tercetak.